Menjelang pemilu 2024, dukungan untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ini masih terus mengalir dari berbagai pihak. Dan kali ini ada puluhan purnawirawan Jenderal TNI, Polri, serta pensiunan aparatur sipil negara yang hadir dan berkumpul di gedung DBL Arena Surabaya untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada Ganjar dan Mahfud pada tanggal 13 Januari kemarin. Jangan salah paham ya, yang deklarasi adalah purnawirawan, yaitu pensiunan prajurit yang sudah tidak aktif lagi di dalam dinas kemiliteran dan kepolisian. Bukan prajurit yang masih aktif bertugas, karena bagi yang masih aktif bertugas dan digaji negara, itu tidak boleh terlibat dengan politik praktis dan mereka harus netral. Sedangkan purnawirawan secara peraturan undang-undang sudah boleh ikut dalam kegiatan politik praktis dan mereka juga punya hak untuk memilih dan dipilih. Di balik deklarasi para purnawirawan, ada dua hal yang menarik sekaligus mengharukan bagi pasangan Ganjar dan Mahfud. Yang pertama, ternyata acara deklarasi tersebut ini sempat mendapatkan gangguan. Sebelum para purnawirawan itu hadir, mereka itu sempat mendapatkan intimidasi. Loh, dah bahaya tak? Ada perintah agar semua purnawirawan itu untuk tidak memberikan dukungan kepada Ganjar dan Mahfud. Ini bukan lagi informasi seliweran dari media ataupun dari pihak yang tidak jelas. Tapi informasi ini sudah didapatkan langsung dari sumbernya, yaitu para purnawirawan itu sendiri. Logikanya, pihak yang berani melakukan intimidasi pada pensiunan jenderal pasti bukan lagi sosok dengan jabatan yang ecek-ecek lagi. Apakah kalian bisa menebak kira-kira siapa yang punya power begitu besar sehingga bisa menekan para mantan jenderal? Bagi yang tahu, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Saya tunggu. Nah, kalian bisa bayangkan nggak? Sekelas mantan jenderal aja, ini masih mendapatkan tekanan atau intimidasi agar tidak mendukung paslon tertentu. Apalagi kita masyarakat sipil. Tapi ternyata para prajurit TNI dan Polri kita ini sangat tangguh. Mereka bukan lagi mental tempe yang bisa dengan gampang ditekan dan diancam. Meskipun sudah tidak bertugas lagi, tapi mental mereka itu sudah terdidik dengan baik. Sudah terlatih untuk berani berdiri di sisi yang benar dan menolak apa yang sudah diyakini salah. Kalau cuma intimidasi seperti itu, sorry ya, gak takut tuh. Para purnawirawan ini tetap bertekad kuat untuk hadir dan mendeklarasikan dukungan mereka kepada Ganjar dan Mahfud. Dan ini adalah bukti semakin banyak orang yang muak akan situasi politik yang penuh dengan kecurangan, intimidasi, dan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga makin banyak pula orang yang berani melawan segala intimidasi dan tekanan yang diterima terkait pemilu ini. Dukungan dari para purnawirawan ini memberikan energi yang sangat menguatkan, sekaligus mengharukan. Karena mereka itu udah tidak peduli dengan segala resiko dan segala konsekuensi yang mungkin akan mereka terima karena perlawanan mereka terhadap intimidasi tersebut. Nah, selain cerita intimidasi yang sudah diterima oleh para purnawirawan, hal menarik yang kedua adalah hadirnya seorang mantan bawahan Menteri Pertahanan. Ups, dah bahaya tak?
Dia adalah Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiadi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan di era Prabowo Subianto pada periode 2019 hingga 2020. Tentu saja kehadiran Agus Setiadi ini sangat menarik perhatian di antara para purnawirawan yang hadir. Aku yakin kalian pasti penasaran kan? Kenapa mantan bawahan Prabowo itu tidak mau mendukung paslon nomor urut 2? Malahan, mereka memberikan dukungan kepada rival atau saingan mantan atasannya. Ini kan seperti pukulan telak pada Menhan. Dan harga diri Menhan jeblok seketika. Saat ditanya wartawan, kenapa lebih memilih Ganjar dan Mahfud? Menurut Agus Setiadi, pasangan Ganjar dan Mahfud adalah calon pemimpin terbaik dan tepat untuk memimpin Indonesia. Dan ini sudah sesuai dengan panggilan hati nuraninya. Secara logika, pengalaman bekerja bareng tentunya membuat Agus Setiadi ini sudah tahu luar dalam dan sifat dan karakter dari Prabowo sebagai pemimpinnya di Kemhan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab mantan bawahan menilai Prabowo ini tidak layak untuk dipilih menjadi presiden. Misalnya, kinerja Prabowo sebagai Menhan. Karena dalam 4 tahun ini, ada yang tahu nggak apa sih prestasi Menhan untuk Indonesia? Yang kita tahu adalah kontroversi belanja pesawat tempur Prilov dengan harga yang lebih mahal daripada pesawat tempur baru. Kemudian, prestasi di bidang pertahanan pangan, yaitu menemukan metode tanam singkong tapi tumbuhnya jagung dalam polybag. Mengenai bagaimana metode tanam singkong tapi panennya berupa jagung dalam polybag, itu adalah rahasia negara. Jadi kalian gak perlu tanya di kolom komentar. Tidak akan saya jawab karena ini rahasia negara. Tidak boleh dibuka ke publik seperti toko kelontong. Itu kata Pak Lurah. Nah, selain prestasinya sebagai Menhan yang sangat dirahasiakan, ketidakmampuan Prabowo mengendalikan emosinya bisa jadi alasan yang kuat untuk membuat bawahannya merasa ilfil. Nah, sejak Pilpres 2014 dan 2019, karakter Prabowo yang terekspos ke publik adalah sosok yang temperamen, emosional, otoriter, kaku, angkuh, dan kasar ucapannya. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal negatif lain yang belum terekspos ke publik, yang belum kita ketahui terkait manajemen emosionalnya yang bermasalah. Kira-kira menurut kalian, apakah bawahannya akan betah bekerja dengan atasan yang dengan karakter seperti itu? Ya enggak lah. Sorry ya. Belum lagi rekam jejak Prabowo yang kelam. Pernah dipecat saat menjabat sebagai Danjen Kopassus. Ini kan beban berat masa lalu yang terkait dengan pelanggaran HAM berat dan kasus penculikan aktivis 98. Nah, menurutku, jika orang-orang dalam lingkaran terdekat Prabowo tidak mau mendukungnya saat pencapresan, artinya capres ini memang tidak beres, tidak layak untuk menduduki jabatan presiden. Sedangkan pasangan Ganjar dan Mahfud itu sama-sama bukan berasal dari militer, tapi pasangan inilah yang malah mendapatkan kehormatan, mendapatkan dukungan dari para purnawirawan. Jadi, saya yakin para purnawirawan ini memiliki rasa nasionalisme yang masih sangat kuat karena mereka ingin Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang tepat dan layak. Makanya
para purnawirawan ini masih bela-belain untuk datang ke acara deklarasi ini. Meskipun mereka sedang berada di bawah intimidasi penguasa yang memerintahkan mereka untuk tidak mendukung capres tertentu. Tetapi sebagai prajurit, mereka ini sudah siap untuk melawan. Tidak gentar karena ada Ganjar, dan tidak takut karena ada Mahfud. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.